Ustadz Yahya Walone meninggal di dalam masjid, khutbah nang kedua hari Jumat Idul Adha bulan Haram. Allahu Akbar. Banyak orang nan ragu, condoh posok mati Ustadz Yahya Walone ko ditunjukkan Allah Ta'ala. Tidak ada satu pun yang bisa membantah. Bulan Haram, hari tasyrik, hari Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, sedang khutbah dalam masjid berwudu. Di saat malaikat-malaikat sedang duduk mendengarkan khutbah, disitulah ia meninggal. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Apa amal ini? Sodonan hadir iko diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seandainya ada di antara awak iko nan sakit, yang pertama awak lakukan adalah baubek pakai ubek dokter. Mudah-mudahan yang sakit-sakit sehat walafiat. Kalau tidak mempan pakai ubek dokter, pakai herbal. Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan dua. Yang pertama al-asal, madu. Diboli madu, diminum sehari 3 kali. Sesudah seminggu dicek rumah sakit, sakit indah hilang, bertambah penyakit bau, sakit gula. Rupanya madunya sarang lebah iko dimasak orang pakai gula merah. Mudah-mudahan yang mencampur madu kok dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Jangan diaminkan. Dibukakan pintu hidayah insyaallah. Amin. Baunya bau madu. Sebab apa? Sebab gula merah kok dimasaknya pakai sarang lebah. Tapi sebenarnya madu oplosan. Dan sakit bukan sehat, bertambah penyakit bau, diabetes. Maka tanda madu iko asli, kalau dibawa balik ke rumah bini awak mengamuk. Itu asli madunya itu. Alhamdulillah, Riau ini hutan kayu tualang godang, sarang lebah banyak zaman dulu. Kinilah berubah jadi pucuk sawit, dan lebah tidak mau membuat sarang di atas pokok sawit. Akhirnya tidak ada lagi pokok kayu di Riau. Lebah membuat sarang di atas gedung pustaka Suman HS di Jalan Sudirman. Berapa tahun dan lalu nampak abu godang. Sebenarnya inyo mambe umah awak atau awak nan mambe umahnya? Awak nan mambe umah lebah. Harimau masuk ke rumah masyarakat di Pelelawan, masuk koran. Harimau malam-malam masuk ke rumah wang di Siak, terekam CCTV. Sebetulnya harimau tu nak masuk ke rumah awak atau awak masuk ke rumahnya? Awak nak masuk ke rumahnya. Cuma di awak nak pandai mengurus suek ke BPN, SHM, sertifikat, seakan-akan awak lah nan betul. Padahal manusia kau sangat kejam. Tapi insya Allah madu masih ada. Buktinya di Gema, di Kuntu, di hutan-hutan yang masih, alhamdulillah, ambo lah masuk bagus minum madu. Ambo bersuah sama dokter Koyum namanya. Kata dokter, Ustaz Somad, saya lihat Ustaz pergi ke sana, pergi kemari. Ustaz minum apa? Kata ambo,
Ya tergantung apa nanado. Air putih, minum air putih. Teh manis, alhamdulillah. Jangan minum gula Ustaz. Banyak gula bekop sakit diabetes. Jangan minum suplemen. Minum suplemen sakit buah pinggang. Yang paling elok minum madu. Jangan pakai sendok bosi. Pakai sendok plastik. Dicampur dengan air hangat. Diminum. Paling bagus. Mengganti sel-sel tubuh awak na mati. Sebenarnya waktu awak lahir, itu kulit-kulit awak lah mulai mati. Kulit-kulit mati. Kan ada iklannya di TV. Sel kulit mati. Ini bahasanya, bahasa awak daki. Kulit mati itu daki. Kulit mati di kepala kok daki, ketombe namanya. Jadi awalnya awak kok begitu lahir sebenarnya awak kok lah mulai mati. Tapi nan idui lebih banyak daripada nan mati. Sampai umur awak 40. Kalau lah umur 40 lebih banyak nan mati daripada nan idui. Kalau mata mati buta namanya. Kalau telinga mati pokak namanya. Kalau otak mati stroke namanya. Kalau gigi mati umpang namanya. Lama-lama bau awak mati. Mungkin sebagai mana tahu ada cakap ambo tadi dan mengenai ke telinga ke mata tadi, ambo mohon maaf. Kunci mendengar ceramah ambo kok jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung balik mati. Mudah-mudahan awak sehat walafiat. Bau be rumah sakit lah. Minum herbal lah. Tapi ada satu cara yang belum ditempuh. Apanya? Kata Nabi, dawu mardakum bis sadaqah, bau be'lah dengan sadaqah. Ada hadisnya sahih, bau be' dengan sadaqah. Ada orang Saudi Arabia sakit, ingatnya hadis kau bau be' dengan sadaqah. Poinnya ke Amerika, kisahnya ada dalam kitab, nama bukunya Sa'ah wa Sa'ah, Gharaib wa Taraif. Kisah unik-unik yang terjadi di dunia kok. Orang Saudi kok sakit, pergi ke Amerika, orang kaya, diperiksa, sesudah diperiksa kata dokter, balik ke rumah, makan lama, lolok. Bapak ibu kalau pergi ke rumah sakit, kata dokter, balik ke rumah, makan lama, lolok. Itu maksudnya malaikat maut lah dokek. Tidak ada ubeknya. Akhirnya nyo balik ke Saudi Arabia, inyo ingat hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah. Inyo bersedekah, sedekah. Sesudah itu nyo periksa lagi ke Amerika. Poinnya lagi ke Amerika, diperiksa, kata dokter, sehat walafiat. Diceritakan oleh Syekh Abu Ammar Al-Misri dalam kitab Sa'ah wa Sa'ah, Gharaib wa Taraib. Buku itu lah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Judulnya semua ada saatnya. Ada saat sakit, ada saat sehat, ada saat muda, ada saat tua, ada saat hidup, ada saat mati. Buku kok best seller, tebal 500 halaman. Ustaz kok tahu? Yang menerjemahkannya namanya Abdul Somad. Iko uang. Oh, ujung-ujungnya jual buku Ustaz kok. Enggak. Buku kok dicetak uang Jakarta, tapi ambo indak dapat duit kalau buku itu laku. Sebab apa? Sebab buku itu waktu ambo terjemah dulu, lah ambo jual lebih. Ambo terjemah, ambo jual lebih. Ndak tahu ambo bahwa ambo akan viral akan datang. Kalau tahu lo ambo cetak suang. Kini buku itu dicetak uang sebanyak-banyaknya. Tapi ambo ceritakan sebab isi buku kok bagus. Kenapa? Karenanya bukan cerita, tapi kisah nyata tentang uang yang sehat dengan sedekah. Ambo sampaikan hadis tentang dawu mardakum bis sedekah, bau be'lah dengan sedekah. Selesai tausiah, ambo ke parkir, dokek motor, datang jamaah.
Ustaz Somad, iya pak, ambo ada ngau ceramah Buya tentang bobek pakai sodakoh tadi. Terus apa nak komplain, tak percaya pak? Saya sangat percaya pak Ustaz. Itu semangko siapa? Hilang isi ceramah ambo ni nggak semangko tu. Sodakoh bukan semangko. Ustaz, ambo percaya dengan sodakoh. Ya, Ustaz bercerita tentang bobek dengan sodakoh tadi. Iko pengalaman keluarga ambo suang Ustaz. Bini ambo konai penyakit kista namanya. Segodang duit logam. Di dalam maaf cakap dalam rahim ninyo ada kista. Kista kok kanker, tumor. Dan mesti dibuang. Cara membuangnya mesti dihilangkan rahim, maaf cakap, rahim tompek anak itu mesti dibuang. Ibu kista di dalam rahim ibu mesti dioperasi, mesti dipotong, rahim ibu hilang. Mendongau rahim hilang, menangi ibu. Waktu ibu tu menangi, lakinya senyum. Dek apa senyum? Tak tahu, bertanya lah pada orang-orang yang senyum. Yang sabuk. Ibu iko tahu tentang hadis yang ambo sampaikan tadi. Dawu mardakum bisadaqah. Inyo yakin dengan hadis itu, inyo pun bersedekah. Sesudah itu inyo datang lagi ke rumah sakit, periksa lagi ronsen, ditengok scan, di scan upanya kista dan segodang duit logam tadi mengkerutnya hilang. Dokter tu pun heran bertanya, ibu minum apa? Tak ada kata ibu itu. Ambo tetap minum es tebak kata. Tak ada minum apa-apa. Rupanya Allah Ta'ala sedang menunjukkan mukjizat hadis iko. Akhirnya dokter menyabui ke ibu iko, ibu tidak perlu operasi dan tidak perlu rahimnya dibuang, tidak perlu dihilangkan sebab kistanya lah hilang. Akhirnya ibu itu pun tersenyum, lakinya pula akan menangis. Batal program. Tidak ada nan sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kejadian yang pertama di Amerika, kejadian yang kedua di Riau, kejadian yang ketiga ada seorang ahli hadis namanya Syekh Abdurrahman Al-Mahdi. Syekh Abdurrahman Al-Samo bunyinya. Syekh Abdurrahman Al-Mahdi kok datang uang bertanya kayaknya, Syekh, ambo kelutui ambo sakit. Lah bertahun-tahun indak bisa ambo sembahyang toga. Sembahyang duduk di atas kursi, lutui ambo kok benana. Lah baubek ke dokter, lah makan herbal, sodo cao lah. Kata Syekh Abdurrahman Al-Mahdi, cuba amalkan hadis Nabi ko, dawu mardakum bis sadaqah. Caonya buek sumur, cai kampung dan di situ ndak ada, sulit mendapatkan air, buek sumur. Adi buek lah uang dan sakit tadi membuat. Banyaklah uang mengambil air untuk berwudu, sembahyang, mandi, minum, makan. Akhirnya lututnya tadi sehat. Ikut 3 riwayat yang sahih-sahih tentang bau bek dengan sodakoh. Mudah-mudahan kalau ada di antara awak nan sakit-sakit, awak bersodakoh, mudah-mudahan sehat walafiat insyaAllah. Berapa jumlahnya? Tidak ada disobikkan berapa jumlah. Cuma kalau ada orang bersodakoh, sesudah itunya berdoa, ya Allah sembuhkanlah hamba. Berapa sodakohnya? 2.000. Sedangkan parkir di mall gini, potong ambo ke mall, membawa anak ambo bawa duit 5.000. Mohon maaf pak, 2 jam 7.000. Angin di basement, tak ber-AC. Apalagi awak ingin sehat. Maka iko bukan untuk ambo, bukan untuk ambo pribadi, iko untuk pondok pesantren Nurul Azhar namanya.
Panjang umur, sehat badan, bapak ibu ke Pekambau. Kalau dari arah Pekambau ke jembatan Leton, sebelah arah jalan sebelum pintu tol ada simpang, namanya simpang bingung. Sebab banyak orang yang bingung ke situ. Ada rencana nak ke Medan, terbelok ke Padang. Ada rencana nak ke Padang, terbelok ke Dumai. Simpang bingung namanya. Nanti sampai ke simpang bingung tu jangan bingung-bingung lagi. Ada sebelah kiri tulisan Pesantren Nurul Azhar. Di situ anak-anak gratis 25 orang setahun. 25, 25, 25, 25, 25, 25, 150 orang gratis free. Dari mana duitnya? Dari masyarakat uang Riau. Sebab dulu Ustadz Al-Naqqa alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Dia belajar di Mesir gratis. Iko ketuanya, kiainya namanya Ustadz Hanafi. Ini juga dari Azhar gratis. Ambo pun dari Azhar juga gratis. Maka kami sesudah pulang ke Riau, kami ingin supaya anak-anak bumi lancang kuning pun bisa menghafal Quran secara gratis. Panjang umur, sehat badan, bapak ibu datang ke Nurul Azhar iko, tengok pondoknya. Kamilah bawa buya-buya godang, ustad-ustad awak dari Jakarta, awak bawa ke Nurul Azhar iko. Ada namanya Buya Yahya, kami bawa. Ada namanya Ustadz Hanan At-Taki, kami bawa. Ada namanya Ustadz Salim Afillah dari Yogyakarta, kami bawa. Ada lain dari Jakarta namanya siapa namanya? Adonan Kristen. Dan Ustaz Yahya Wala ni Islam apa lo Kristen ni? Ustaz Allah maafillahu warham. Daniel Mananta sama bininya. Kami bawa juga situ. Nengok. Sodo uang asal sampai ke pesantren Nurul Azhar kok. Kalau boleh ke dalam, baru menengok pagaunya, lah berdecak kagum. Condong menengok kucing Anggora. Ada orang datang ke pesantren Nurul Azhar kok, kalau masuk lainnya ke dalam, baru menengok pagaunya, nyesobi. Saya suka dengan pondok ini, saya wakaf 2 hektar. Namanya Pak Haji, siapa namanya? Pak Haji Adelman. Di bawahnya tanahnya 2 hektar, gara-gara menengok pagau Nurul Azhar. Belum masuk ke dalam. Sesudah itunya Sofi, ini urus 2 hektar iko. Nanti kalau iko berhasil, iko ada 4 hektar lagi di muka, buat sekolah tinggi. Maka sud ambo, bapak jangan boi tanah lagi, tanahnya lah ada. Kalau nak memboi, boi semen, batu bata, kerikil, kelas, asrama, apa nanawak tolok, apa nanawak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itulah diantara yang ingin ambo sampaikan, supaya apa? Bukan untuk ambo pribadi, sebab kamilah membuat tanda tangan. Kalau kami mati, Ustadz Al-Nob, Ustadz Hanafi, Ustadz Tatang, Ustadz Abdul Somad, kalau kami mati, pondok iko akan diwariskan bukan kepada anak cucu keluarga, tapi diboikan kepada santri-santri Nurul Azhar. Nanti akan dikelola bersama sampai hari kiamat. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk awak sodonya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, hadis tentang dau mardakum bisadaqah. Yang kedua, awak kosodonya kan akan mati. Mimda tema taya bawati. Kalau adonan bisa membaca pakai mimda tema taya bawati, itu tandanya lah tua. Termasuk ambo dulu cawo membaca Quran, contoh itu. Tapi anak-anak kini membaca Quran, cobalah tanya anak-anak, tidak tahu. Sebabnya membaca Quran tidak pakai itu lagi. Itu namanya kaidah Baghdadiyah. Anak kini cawo membacanya pakai ikro, a bataba tatata basaba. Nah, awak kosodonya akan mati, dan awak selalu minta sama Allah, Allahumma ftim lana bihusnil khatimah.
Ada caonan paling hebat, bukan dengan doa. Doa toi, doa lanjut jo. Tapi ada cao kata Nabi SAW. Apa kata Nabi? Sadaqatus sirri tadfa'u mitatas su'. Bersedekah menolak mati su'ul khatimah. Hadisnya hadis sahih. Sedekah menolak mati su'ul khatimah. Kalau awak ingin mati husnul khatimah, kalimat terakhir awak la ilaha illallah, mati awak selamat daripada su'ul khatimah. Di antara caonya adalah sadaqatus sirri tadfa'u mitatas su'. Bersedekah membuat awak mati husnul khatimah. Mudah-mudahan awak sodonya mati husnul khatimah. Ada orang mati di belakang makam Ibrahim. Iko makam Ibrahim di belakang Ka'bah. Inyo sembayang di belakang makam Ibrahim. Sedang sujud terakhir mati. Sedang pakai ihram di dalam Masjidil Haram di belakang makam Ibrahim, sedang berwudu, sedang solat di sujud terakhir. Itulah mati yang paling hebat. Anak muda sesudahnya meninggal datang uang ke rumah amaknya, ditanya amaknya, "Iko apakah ulama?" "Enggak, nya bukan ulama, nya bukan uang alim, nya bukan uang ahli ibadah, inyo anak muda biasa saja." "Apa amalnya?" Kata amaknya, "Ambo tengoknya biasa, sembahyang macam biasa, puasa biasa, tidak ada amalnya yang khusus." 2-3 hari tiba-tiba datanglah seorang perempuan membawa anaknya. Takziah. Kata perempuan itu, "Anak ibu membagi sepertiga gajinya untuk anak-anak yatim ambo itu." Barulah orang tahu kenapa anak itu dapat husnul khatimah, karena sedekah diam-diam sepertiga gajinya nyemboikan kepada anak yatim. Mana tahu nanti di apa nama kampung awak? Mana tahu di Kampung Panjang ada tulisannya Kampung Panjang. Mana tahu di Kampung Panjang itu ada orang meninggal, sesudah itu datang janda membawa anak, itu tanda husnul khatimah. Bukan janda inyo membawakan bantuan diam-diam, membolikan boe, membolikan ikan, membolikan gula, membolikan baju, membayarkan uang sekolah, tapi diam. Rupanya Allah memberikan husnul khatimah. Ustaz Yahya Walone meninggal di dalam masjid, khutbah nang kedua hari Jumat Idul Adha bulan haram. Allahu Akbar. Kalau nak menengok uang elok, bukan waktu duit, tengok waktu mati. Contoh apa awak bisa request? Bisa rupanya mati kau dipesan. Mana bisa? Bisa awak pesan, "Ya Allah matikanlah aku saat khutbah kedua." Tak bisa. Allah berikan keutamaan. Banyak orang nan ragu. Contoh apa sok mati Ustaz Yahya Walone ko? Ditunjukkan Allah Ta'ala. Tidak ada satu pun yang bisa membantah. Bulan haram, hari tasyrik, hari Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, sedang khutbah dalam masjid berwudu. Di saat malaikat-malaikat sedang duduk mendengarkan khutbah, disitulah ia meninggal. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Apa amal ini? Di antara amal ini adalah sedekah. Apa sedekahnya? Sedekahnya bukan duit, dia boykan untuk agama. Inyo pendeta, rektor, punya mobil dinas, punya rumah dinas, nyo tinggalkan sodonya, lalu kemudian nyo masuk Islam. Masuk Islam keliling membawa motor surang, tidak pakai supir, kemana-mana membawa motor surang, merek motornya Captiva. Sampai di Jambi motor kau rusak, telepon sama tim awak nan di Jambi,
Kata mbok, iko Ustadz Yahya minta tolong, coba tolong. Dibawa orang kolah motor Ustadz Yahya ko ke bengkel, uponyo sampai di bengkel, kata uang bengkel, mesinnya ndak ketolong lagi, lah sadaqallahul azim. Kenapa mesinnya ke gym? Sebab mesinnya ndak pernah diservis. Datanglah tim yang dari Jambi mengganti motor bau. Kata tim niko, Ustad, mobil Ustad tinggalkan aja karena sudah gym, iko motor bau. Apa kata Ustad Yahya? Motor nan lamo kok ndak bisa ditinggal. Sebab apa? Kredit belum lunas. Manangi kami mendongol cito. Sesudah itu motor nan bau kok dibawanya, uponyo yang di Bekasi rumahnya, rumah itu pun disewonyo setahun. Motornya ndak ada, rumahnya ndak ada, rumah dinasnya ditinggalnya, mobil dinasnya ditinggalnya, gaji godangnya ditinggalnya, untuk mempertahankan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa hadiah Allah untuk inya? Di dunia lah dinampakkan Allah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Di akhirat apa lagi? Di dunia aja lah nampak husnul khatimah, di akhirat nya masuk Islam ndak ada dosanya sengenek pun ndak ada, bersih sebersih-bersih. Awak dosa awak banyak, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa awak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama bau bek dengan sedekah. Hadis yang kedua mati husnul khatimah dengan sedekah. Hadis yang ketiga dosa nan banyak tompe awak cuma dua. Alladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah, tompeknya surga. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar, tompeknya neraka. Lalu kemudian hadis yang pertama tadi tentang bau bek, hadis yang kedua tentang mati, yang ketiga tentang masuk ke alam barzah. Sampai di alam barzah Allah bertanya kepada seorang yang masuk ke alam barzah. Kata Allah Ta'ala, hai mayat-mayat, hai seorang mati, apakah kamu mau hidup lagi? Kata Allah. Maka seorang mati itu menjawab, jawabannya ada dalam Quran. Apa kata orang mati? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, iduikan nambo sekejap, iduikan nambo sehari, iduikan nambo sejam, iduikan nambo semenit. Kata Allah Ta'ala, kalau ambo iduikan waang 1 menit, waang nak buat apa? Jawab uang tu satu. Apa jawabnya? Fa'as-saddaqah. Kalau engkau iduikan ambo ya Allah, fa'as-saddaqah, ambo ingin bersedekah. Tidak ada ayatnya kalau idui ambo ingin jihad, kalau idui ambo ingin sembahyang, kalau idui ambo ingin pergi haji. Tidak. Laula akhartani ila ajalin qarib, kalau ambo idui fa'as-saddaqah, ambo ingin bersedekah. De apa orang mati itu ingin sedekah? Kata ahli tafsir, sebab kalau inyo haji balasannya surga nanti, masih panjang prosesnya. Tapi kalau sedekah langsung begitu awak mati masuk ke liang lahat, disitulah awak langsung dapat balasan dari sedekah. Itu yang disebut dengan sedekah jariyah, mengalir. Kau siapa yang membebaskan tanah masjid Riyadul Muttaqin, siapa yang membeli kipas angin, membeli lampu, membeli AC, buat apa AC-nya kok? Duit apa indah AC? Lain nangik maksudnya. Siapa yang membeli kubah batu kok? Siapa yang mengecor ateh, walaupun awak tidak sabit namanya, kalau nyala meninggal dunia, dari mulai kojo awak subuh tadi pengajian sampai kuliah malam itu, sampai pengajian
mengalirlah pahalanya. Mudah-mudahan wong tua-tua awak, nenek mama awak, alim ulama awak yang sudah meninggal, yang bawa wakaf tanah iko, dilapangkan Allah kuburnya, diselamatkan dari azab kubur insyaallah. Kalau awak mati, apa nanlah awak bau? Ndak ada. Ada orang sakit, ada orang sakit, waktu itu ada lampu lagi. Jadi waktu sakit itu dipasanglah lilin, menyalolah lilin. Nya sakit siko lilin. Ulama datang menjenguk orang sakit tadi. Begitu orang sakit tadi mati, lilin kau diambui dek apa kau? Tekoji orang sadonya. Buya, dek apa lilin kau diambui? Sebab waktu nyoi duit tadi, lilin kau punya inyo. Awak memakai lilin kau atas izin inyo. Begitu inyo mati, meninggal, lilin ni kau bukan punya inyo. Haram awak pakai. Itu mau kau awak padamkan. Nah kini, iko lampu kau punya siapa? Kenapa awak pakai? Lampu iko awak pakai boleh sebab lampu iko wakaf. Wakaf kaum muslimin, awak pakai untuk pengajian boleh. Tapi kalau ada uang nikah dipakainya lampu masjid, boleh apa tidak boleh? Tidak boleh memakai harta wakaf. Begitu juga uang Islam. Wakatunya duit awak pakai lampunya. Tapi begitunya mati, maka lilin iko bukan punya inyo, tapi punya ahli waris. Haram awak pakai. Itulah maka ulama mengambui lilinnya tadi sebab takut memakai. Itu maka kadang di beberapa tempat waktu malam tahlilan ada orang anak-anak mau makan kan, waktu minta apa anda makan? Tidak, saya takut haram. Terus gimana? Bungkus aja. Rupanya anak situ, kalau di situ kan suang, kalau dibungkit dah baik tiga. Makanya kalau ada keluarga awak nak meninggal, awak umumkan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, jamaah takziah malam iko, jangan takut memakan nasi iko, sebab nasi gulai patin iko bukan harta warisan almarhum, iko adalah sedekah anaknya, supaya orang nak makan tu tidak ragu. Cuma kadang ragu kau sesudah konyang, sudah konyang ni bau. Ragu ambo kau tadi tidak ada tu, tidak ada tinggi lekonyang boleh ragu. Nah jadi begitu. Tapi bukan berarti ambo tidak minum meko dari tadi ambo ragu iko tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian ketika orang tadi mati, tinggal sodonya. Rumah godang tinggal, mobil godang tinggal, bini godang tinggal. Berapa lama? Mohon maaf ibu yang tersinggung ya. Berapa lama lah orang kau menunggu awak pak? Ada disebut dalam Quran. Walladzina yutawaffawna minkum, kalau lakinya mati, wa yadharuna azwajan, tinggal bini, yatarabbasna bi anfusihinna, inyo menunggu arba'ata ashhuri wa asyra, sampai bulan 10 hari. Mati awak, uang kau cuma menunggu sampai bulan 10 hari. Masuk sampai bulan 10 hari, inyo pun dipinang oleh brownies, brondong manis. Kita hanya tinggal kenangan. Uang kayo, pejabat, orang hebat, bangsawan, berapa banyak uang di Kabupaten Kampar konang kayo-kayo, manonya kini hilang. Yang buntung betuah siapa? Uang yang ikut membangun Masjid Riyadul Muttaqin Kampung Panjang, daftar nama peserta kurban satunya ke satunya. Banyak sebenarnya, cuma namalah dihapus. Itu untuk tahun muko. Bayangkan sih, baru selesai kurban tahun 2025, 2026 lah ada mendaftar. Hebatnya uang Kampung Panjang, luar biasa. Ambolah banyak masjid, bawiko lah uang lah mendaftar untuk tahun muko. Sati panitia yang lain masih ponek, masih tergolek le. Siko lah mendaftar uang.
Ini menunjukkan Kampung Panjang kau memang hebat. Masjidnya mantap, lampunya cantik, AC-nya banyak. Yang masih awak penasaran ikonya untuk apa tangguh godang di belakang kau? Untuk mengganti lampu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama berubah dengan sedekah. Mati husnul khatimah dengan sedekah. Berapa lama awak di alam barzah? Sedekah. Awak kalau lebih lama di atas tanah apa dalam tanah? Ambolah, ambo. Di atas tanah kau berapa lama lah ambo? Kini umur sekitar 25 lah. Ambo lahir 1977. Kini umur lah 48. Ambo kau jelita. Jelita itu artinya jelang 50 tahun. Seandainya umur ambo ikut umur Nabi 63 tahun. 63 tahun di atas tanah kau 63 tahun. Imam Syafi'i, imam mazhab awak, Imam Syafi'i lahirnya tahun 150. Meninggalnya tahun 274. Imam Syafi'i lahir tahun 150 di Gaza, Palestina. Mudah-mudahan Allah menolong saudara di Gaza. Gaza tompak berperang kini kah? Itu tompak Imam Syafi'i lahir. Gaza. Lahir tahun 150. Meninggal tahun 274. Berapakah umur Imam Syafi'i meninggal? 50 tahun umur Imam Syafi'i. Tak lamanya di atas tanah kah? 54 tahun. Imam Syafi'i meninggal tahun 274. Kinilah tahun 1446. Berarti Imam Syafi'i di dalam tanah itulah berapa lama? 1200 tahun. Di atas tanah 54 tahun. Di dalam tanah 1200 tahun. Tik tik tik. Setiap detik dunia, Pak, setiap detik jam itu berputar. Tidak pernah kosong dunia ku orang menyebut Syafi'i, 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 Syafi'i. 24 jam tidak ada kosong dunia ku orang menyebut Syafi'i. Kenapa? Dia ini imam mazhab. Sodo awak gua kalau dihitung keluarga pasti ada dalam keluarga tu nama Syafi'i. Entah gurunya Syafi'i, entah lakinya Syafi'i, entah ayahnya Syafi'i, entah adiknya Syafi'i. Pasti ada nama Syafi'i. Paling hebat Syafi'i. Awak hidup di atas tanah kau cuma 63 tahun. Tapi di dalam tanah lebih lama. Dan yang awak harapkan apa? Yang awak harapkan adalah amal jariyah. Sembayang awak berapa lama lah? Mereka dulu sembayang. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, dari Isya sampai subuh, toga rukuk sujud, toga rukuk sujud, toga rukuk sujud. Nyo sekama sama Imam Syafi'i. Selesai malam tu nak sembahyang subuh, Imam Syafi'i bertanya, Imam Hanbali, yo, ambo tengok orang dari Isya tadi toga rukuk sujud, toga rukuk sujud. Apa nak orang gue? Kata Imam Hanbali, ambo menghatamkan Quran malam tadi dalam tahajud ambo 30 juz. Awak inna a'tayna wal asri 8 rakaat. Sembayang awak tak lama, tapi ada harapan awak dapat amal jariyah. Harapannya apa? Adalah dengan apa pula solawat. Solawat betul, solat betul, tapi awak malam ikut tentang mengkaji sakit diubek dengan sedekah, mati su'ul khatimah dihalau dengan sedekah, di alam barzah awak sedekah. Sesudah itu nang tompek awak di akhirat tidak banyak, cuma 2, surga atau neraka. Memadamkan api neraka itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Sadaqah memadamkan api murka Allah, kama yutfi'ul ma' an-nar.
Sebagaimana api dipadamkan air, begitulah sedekah itu memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa awak nan lamo-lamo diampunkan Allah taala berkat sedekah insyaallah. Begitulah Allah taala memberikan kesempatan pada awak. Padam murka Allah, tinggal masuk surga. Masuk surga pun pintunya banyak. Ada satu pintunya namanya babus sedekah. Mudah-mudahan awak masuk dari pintu babus sedekah tu insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andai kalau mau tengoklah dari bangunan masjid Riyadul Muttaqin iko, dan kalau mau tengok dari wajah muka jamaah iko jamaah Kampung Panjang iko tabungannya paling seketek 1 juta. Dari bunyinya ndak yakin orang. Taruh satu orang tabungannya di Bank Riau Kepri Syariah 1 juta. Amin. Lalu inyo menyumbang 1 juta. Kalau disumbangkannya 1 juta, tabungannya 1 juta. Inyo menyumbang 1 juta. Berarti yang tinggal di Bank Riau Kepri Syariah berapa? 99 juta. Malam iko mati. Rupanya nafas yang ditarik itulah yang terakhir. Mati. Pertanyaannya, kalau mati awak malam iko, berapakah yang awak bawa mati? Nan 1 juta itulah nan awak bawa mati. Nan di bank 99 tu diambil dek bapak bu. Kalau 99 juta tabungan ibu dipegang bapak, ini menangis sekolah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah uang mati itu tahunya bahwa ini akan mati malam itu? Enggak. Sama contoh awak. Malam itu awak golak. Potang tadi yang mau dapat video orang Inggris yang naik pesawat India yang mati 2 tiwang. Rupanya sebelum naik pesawat tu buat video. I will back to UK. Kami akan balik ke Inggris, katanya. Hi, goodbye India, katanya. Rupanya tidak lama sesudah itu naik pesawat iko 58. 5 menit pertama waktu take off, 8 menit akan turun. Itulah waktu yang paling genting. Maka yang pertama akan naik, yang kedua yang akan turun ke bawah. Itulah yang paling menakutkan. Rupanya tidak sampai 10 menit sesudah membuat video itu, naik ke atas, banyak analisa uang. Ada menyebut memang dunia kau terlalu angin gini, saking anginnya pesawat tidak punya kekuatan untuk naik ke atas. Banyaklah sabotasi segala macam, akhirnya mati. Menunjukkan manusia tidak tahu bahwa ini akan mati. Samalah contoh awak malam itu. Ada yang dapat menjamin bahwa esok pagi awak masih hidup? Tidak ada. Kalau mati awak malam itu, apa berita nang kalau esok pagi Ustaz Somad mati di Kampung Panjang? Selama ikonnya ceramah ke Papua, ke Sulawesi, di Alawang, di Bali, rupanya matinya di Kampung Panjang gitu. Itulah tausiahnya terakhir. Tapi ambo insyaallah bersyukur sebab yang ambo sampaikan sodonya adalah hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan Ustaz Somad malam tadi? Menghalau sakit dengan sedekah, menghalau mati su'ul khatimah dengan sedekah, menghalau azab kubur dengan sedekah, mematikan api neraka dengan sedekah, masuk ke dalam surga melalui pintu sedekah. 5 tu aja amal awak insyaallah. Sembahyang awak mungkin tidak terlalu banyak, puasa awak pun mungkin tidak terlalu banyak, jihad awak pun tidak terlalu banyak, tapi insyaallah ada rezeki yang dititipkan Allah awak pakai untuk nan 5. Mudah-mudahan itu menolong di awak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi yang mau mulai tausiah
jam setengah 9, kinilah jam setengah 10. Abdul Somad di mana-mana ceramah pas 1 jam 600 ml. Ada pertanyaan-pertanyaan, Ambo akan jawab. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.